Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gal dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi rupane dawuh man kharaja 'anit ta'ati wa faraqal jamaah man kharaja 'anit ta'ah wa faraqal jamaah wa mata famaitatuhu maitatun jahiliyatun akhrajahu Muslim. Man sing sapane wong kharaja kang metu sapa sik man metu 'anit ta'ati saking manut ing pemerintah Islam, yang pemerintah yang dianggap sah, keluar daripada taat kepada pemerintah, wa faraqal jamaah wa faraqalan misah sapa si iman al jamaata ing golongan kaum muslimin, yakni al jamaata ing golongan al muslimin, wa mata lan mati sapa si iman famaitatuhu mongko utawi mati nikman iku maitatun mati jahilatun kang bangsa jahiliyah. Famaitatuhu mongko utawi mati nikman iku maitatun batang jahiliyatun kang bangsa batang. Man sing sapane wong kharaja kang metu sapa siman anit ta'ah saking nurut pemerintah, wa faraqalan misah sapa siman al jamaah ing golongan garis miring kaum muslimin, pamatalan mati sapa siman famaitatu mongko utawi mati nikman iku maitatun mati jahiliyatun kang bangsa jahiliyah. Akhrajahu ngetoaken ing hadits sapa Muslimun Imam Muslim. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu sairana orang keluar daripada taat ke pemerintah wa faraqal jamaah ben memisahkan diri dari mayoritas umat Islam, jamaah bagian besar umat Islam, wa mata terus mati orang neka keberadaan khuruj anit ta'ah mufarik anil jamaah famaitatuhu mitatun jahiliyatun, maka mati negela yang kebetang nika mati ning zaman jahiliyah. Saya maksud dining anit ta'ah ay ta'atul khalifah alladhi waqa'a al-ijtima' alaih, yakni keluar daripada khalifah pemimpin daripada umat Islam, yakni pemerintah, fi ay qatrun minal aqtar daripada masa demi masa, aneka yang ke khalifah aneka mun bahas yang ku wah penganut khilafah HTI berarti aja repot, aneka hadis nerangaki napanya mana hukum Islam. Jadi orang saya tak patuh dek ke pemerintah Islam kak dinto, orang saya tak patuh tak norot dek ke pemerintah Islam. Wa faraqal jamaah terus orang gelek memisahkan diri daripada jamaah sebagian besar jamaah, yakni umat Islam, terus mati jahiliyah orangnya. Mati jahiliyah. Nah, apa maksud dari hadis nikah? Maksud dari hadis nikah adalah syira'ah barang siapa, syira'ah bayi orang gelek tak norot, tak taat deka pemerintah sekak dima pemerintah nikah
yang akan melaksanakan hukum Islam. Jadi pada orang Islam, kemudian pemerintah ingin menggunakan syariah Islam, orang ini tak setuju, membangkang, tak nurut ke pemerintah sebab pemerintah menjalankan syariah Islam. Masalah contoh ning Aceh, ini ke perda Islam kebi, jadi monazina, ranjam, ngecok, ketok tanang, terus hukum Islam ning Aceh ini kan mereka nih kocak serambi Mekah. Nah, orang saya tak setuju dengan badan pemerintah saya menggunakan syariah Islam nikah perda-perda Islam. Lalu kemudian orang ini kan memisahkan diri dari kebanyakan umat Islam. Famaitatuhu maitatun jahiliyah. Betang nikah berarti. Karena tak setuju dengan syariah Islam. Maksudnya pesa dari golongan, engki peneka ngaledek golongan-golongan sekak dima golongan gelek cuma bisa omong, ngucap melolo, bahkan cenderung memosoin deka perda Islam gelek. Pas Al-Quran kita keneng yang kui, aja kan hukum Arab. Di Indonesia kan bani Arab. Al-Quran ini ke bani hukum Arab. Al-Quran ini ke hukum dari Gusti Allah. Allah seakabai langit, seakabai bumi. Allah seakabai makhluk ciptaan malaikat, jin, manusia. Gusti Allah selebih ngaoningin apa sepatot kang kui peraturan manusia. Lame aneh hukum Gusti Allah yang tak relevan, yang tak layak dipakai. Hukum tibi saya yang napa lebih positif, lebih berguna. Hukum Al-Quran ini tak berguna, hati-hati bener ngocakkan ini bisa murtad hukum Allah. Menganggap Al-Quran ini kampun tak keneng yang kui dengan alasan karena ribeni negara Arab. Hati-hati hukum Al-Quran ben hukum Arab boleh boleh. Hukumnya dari Gusti Allah. Nah, perkara orang ini tak mampu, tak masalah. Ada napanya mana paksaan keng cuma jangan dianggepan. Contoh beda orang tak kodungan, apa boleh buat cari hidayah dari Gusti Allah. Beda orang bini tak kodungan, beda orang bini tak kelampian, apa boleh buat. Mereka muka aurat, nutup aurat ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dianggepan nutup aurat tak wajib hukumah. Mun beda orang yang dianggepan tak wajib kang kok nutup aurat, ya murtad hukumah. Karena nutup aurat ini ke hukum dari Gusti Allah. Beda orang tak solat hidayah dari Gusti Allah. Orang yang tak solat punya syukur. Bisa jadi orang yang tak solat laku solat terima tobat. Orang yang tak solat ternyata ada budi akhir umur tak kenceng solat, pada tak tahu. Mun solat kaku ibu wajib, kaku engkau tak wajib, ya murtad hukum berarti tak ngimanaki. Napa nyaman apa sih wajib bagi tining Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis nikah engki peneka orang se khuruj anit ta'ah, engki peneka ta'atul khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini ke khalifah keluar tak taat dak nikah au aik yakni napa pemerintah fi biladil islamiyah fi jami'il biladil islamiyah ki kamabai pun pokok negara Islam sing ngakui aturan Islam, sing ngakui perda Islam, peraturan daerah Islam, terus orang gelek tak taat wa faraqal jama'at ay kharaja anil jama'ah alladzina tafaqu ala ta'ati imamin intadhama bihi syamluhum wajtama'at bihi kalimatuhum. Keluar daripada jamaat, maksudnya keluar dari jamaat orang-orang gelek sepakat untuk mengangkat imam gelek, pemimpin gelek. Ampun setujuin bahwa nikah yang jadi pemimpin umat Islam. Lah orang nikah memisahkan diri dari nikah. Kamaitatuhu maitatun jahiliyah ay mansubatun ila ahlil jahl. Maten orang mate kebudayaan bodoh. Ini sebetaki deka zaman jahiliyah. Ini sebetaki deka zaman
jahiliyah. Jadi mun beda orang mate tak anda ke hukum Islam berarti mate jahiliyah. Cereng Islam ria sing iba Al-Qur'an, sedangkan orang yang tanda ke Al-Qur'an berarti hukum jahiliyah. Beda ada bu wal muradu bihi man mata 'ala al-kufur qabla al-Islam wa huwa tasbihun limaitati man faraqal jama'at biman mata 'ala al-kufur. Tasbih pada aki orang si mate ngak nikah pada aki bi mate keberadaan kufur. Wala'iyadzubillah. Bisa bahaya hukumah. Orang tanda ke hukum Gusti Allah ini kebahaya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala adabu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, ati'u taat taban kapi noro taban kapi Allah ada ka Gusti Allah, wa ati'u bam taat kapi noro ta kapi ar-rasulah ada ka Gusti Kanjeng Nabi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ada bu wa ulil amri minkum, taat ke pemerintah. Gusti Allah ketika nyebut taat ke Gusti Allah ngakui lafaz ati'u. Ati'ullaha berdalafat ati'u. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia nikah taat ke Rasulullah ngakui lafaz ati'u. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat ke pemerintah tak ngakui lafaz ati'u punan. Faedana Arab pemundak ke Gusti Allah lakui ati'u, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ada wa ati'u boleh. Langsung wa ulil amri. Berarti mon taat ke Gusti Allah secara mutlak. Tak usah tafsil, tak usah takwil. Mon taat ke Rasulullah secara mutlak. Bila tafsil, bila takwil, pelajaran kada tak usah. Ada hukum Gusti Allah. Mutlak punan. Tak kena ganggu gugat. Zina haram. Mabuk haram, judi haram. Dan apa sih haram kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk patuh kepada pemerintah, wa ulil amri minkum, tak ngakui lafaz nama ati'u. Berarti tak secara mutlak congok kada mun ke pemerintah, melanggar agama je ya. Mun melanggar ya taat. Pemerintah dia nyuruh demer ya, nyuruh maksiat. Oh, mun nyuruh maksiat ambu gelu. Tapi mun perintah Gusti Allah untuk taat ke Gusti Allah mutlak. Taat ke Rasulullah mutlak. Tak usah tafsil, tak usah takwil. Tapi dia pemerintah congok gelu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat bagi manusia dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi congok kada. Orang bini wajib taat ke orang laki, tapi tak secara mutlak congok perintah orang laki dak sebini gila melanggar agama je. Tapi mulai dekat Gusti Allah, dekat Rasulullah secara mutlak merkena taat dua kali sebut ati'ullaha wa ati'ur. Kemudian wa ati'u tak ada boleh, tak yang kui boleh lafaz ati'u. Langsung napa wa ulil amri. Seterusnya fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika engkau tanazu' beda permasalahan dalam situng masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan urusanmu, permasalahanmu untuk memutuskan masalah ilallahi war rasul, tetap abali ke Gusti Allah. Benar abali ke hukum pemerintah. Tidak pemerintahnya ke sebatas taat norot ke pemerintah. Nah, ke pemerintah. Oh, pemerintah menetapkan hari raya satu Syawal tanggal sekian, wajib norot.
Pemerintahan di undang-undang daya wajib nurut selama tak melanggar deka perintah Gusti Allah. Tapi ketika ada gejolak ning kehidupan ning masyarakat, gejolak darem bari hukum apa darem farudduhu ilallahi war rasul, maka pebeli deka Gusti Allah ben deka Rasulullah in kuntum tu'minuna billah, mun kake iman ke Gusti Allah. Berarti urusan iman nih ka, aturan nih ka, arep bumi Gusti Allah. Cek sampai Al-Quran nih ka nomor 2 kan aja perkara tak mampu tak masalah. Tak mampu tak masalah, tak mampu ngangkui peraturan Islam tak masalah, karena Al-Quran ini kebenar hanya sekedar bacaan para hadirin. Al-Quran ini benar hanya sekedar bacaan, cuma baca enten, tapi untuk diamalkan esena. Keliru membuat orang hanya Al-Quran yang sebagai bacaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dawu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Al-Qur'an nika isina telo. Al-Qur'an saya petoron tining Allah Subhanahu wa taala ning bulan Ramadan, fungsina Al-Qur'an ini beda telo. Tangeren nih. Fungsina Al-Qur'an beda telo. Pertama, hudal linnas. Al-Qur'an adalah petunjuk linnas. Petunjuk dia. Kakek mon bingung, balik ke Al-Qur'an. Kakek mon posang, balik ke Al-Qur'an. Hudal linnas. Gusti Allah saya nyatake. Al-Quran fungsina hudal linnas, petunjuk ila sabilil haq, petunjuk menuju jalan-jalan yang benar. Al-Quran sabilil haq. Nomor 2, wabayyinatin. Al-Quran jadi penjelasan, yakni wadihat minal huda, minal bayan ad-dal ala hududillahi wa faraidihi wa halalih wa haramih. Al-Quran yang akan menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan kepada hududullah, pelanggaran batas-batas Allah, setek kena ngelanggar batas Gusti Allah, yakni barang si haram tek kena ngelanggar, faraiduhu barang si wajib tak oleh tinggal. Al-Quran kan bisa jelas lagi. Halaluhu wa haramuhu, halal haram dalam Al-Quran ampun beda, jual beli beda, riba beda, zina terang hakikat dalam Al-Quran, bayinat. Fungsi Al-Quran nomor 2 sebagai penjelasan. Kakek mohon kurang jelas tentang Islam ria Al-Quran. Karena Al-Quran ini kampun sangat jelas, tak butuh penjelasan tambahan boleh. Al-Quran ampun cukup jadi penjelasan. Engki mon hukum manusia ibu-ibu melolo, tapi Al-Quran tak perlu beda penjelasan boleh. Al-Quran sampun cek jelas sah, hukum tak pernah berubah sepanjang zaman. Si nomor 3 wal furqan hudal linnasi wa bayyinatin wal furqan. Bisa Al-Quran ini ke petunjuk kang kui manusia. Nomor 2 bayinat jadi penjelasan ke manusia. Nomor 3 al-furqan, yakni pemisah bainal haqqi wal batil. Al-Quran ini bisa memisahkan antara barang si bener dan barang si tak bener. Al-Quran bisa misahki. Lamun orang mandi Al-Quran ki bingung. Maka tugas kula ben panjenengan pelajari Al-Quran. Nah, neng majelis kadin to belajar ilmu Al-Quran. Lebat penjelasannya Gusti Kanjeng Nabi. Hukum-hukum ini adalah hukum dari Al-Quran. Ada penjelasan ini kecuali penjelasan Al-Quran. Hidayah ini juga dari Al-Quran. Orang kafir Pak mau ingin dengar Al-Quran nangis walaupun tak ngerti ke maknanya, karena begitu indah Al-Quran ini untuk dilantunkan. Orang sih tak ngerti boy ke maknanya Al-Quran bisa ngidingaki kelaban seksama. Ngedingaki ini kelaban saya benian bi ngedingaki lain daripada tak paham. Sampean ngedingaki Inggris sih tak tahu, tak paham, meca tak tahu. Tapi Al-Quran sampean tak ngerti ke mana Al-Quran,
Dari pocak borok sampai pocak timur esene dunya nih kah. Tak sekabin orang ngerti ke esene Al-Quran, tapi macam bisa fasih. Bayang lagi, ini kehebatan Al-Quran. Sampean tak ngerti ka makna Al-Quran, macam bisa fasih. Mesti orang yang macam bisa fasih, bisa bener mau tahu ke makna. Mun tak tahu maknanya tak kira fase. Nggih sampean ngocak Inggris nggih, ku tepak mun tak tahu artine. Tak kira tahu. Siapa nama Michael? Betulis nah, Michael. Tak kira tahu sampean maca. Apa bae lah Inggris lah sampean saya tak tahu Inggris je pada masih kula tak tahu Inggris. Keng mun sampean maca Inggris mun tak tahu artinya tak kira tahu maca. Kalau tahu na sit ngalle, ngalle sit ngirsit di juga. Sit kan ngalle, mun ngalle ya sit ngirsit madura berarti ya campur aja. Jadi keistimewaan Al-Quran subhanallah orang Arab maca iya kada jia. Orang celeng, orang pote, orang belurik maca ki enggak nikah. Orang Madura tambah orang Indonesia ini terkenal fase-fase bacaan. Indonesia lebih luar biasa bacaan Al-Quran ini kan terkenal fase bacaan. Mau ning Inggris re wah tak ngaring Indonesia tak tahu ngocak R atau ngocak R. Orang Malaysia fase tetapi ki lebih fase orang Indonesia gini subhanallah luar biasa lesan orang Indonesia ini fase apa eswan fase ki ya untuk Quran puasa aja pak semua buh mau nape suan bodoh idhar lagi ya bodoh ngebas lagi ya mas hati neka orang sekeluar dari pemerintah seingin menjalankan Islam hukum Islam terus orang keluar yakni tak patuh deka pemerintah seingin menjalankan apa peraturan Al-Quran terus keluar daripada kebanyakan umat Islam mati kafir orangnya. Perkara tak setujuin BDPR tak masalah udah mah. Wah tak mungkin, jangan cak tak mungkin, apa bisa mungkin? Tugas kula menyampaikan nikah, menawarkan hukum Al-Quran. Ngecok ketok tanah, ngecok ketok tanah. Ada orang ngecok. Cok sengecok puluhan miliar juga, teh bener makaroning tak kasih setahun. Ya bangkrut dong ku negara na cecel kebiri muntah gelem ketok kefel aja kebiri ada orang korupsi pak karena ada hukum efek jerah sama neng Mekah orang tadi tanang kanan tadi tanang kacer tadi soko kanan tadi soko kacer persis kantongan bunyak sar bodoh saya kene, bodoh saya tua, ada kapitan. Ini tak ngecongku, ngecobi taneng ya, bi taneng tak ada taneng. Ngecobi sokon ada sokon, ngecobi cilen kita kira. Aman, karena Islam ini kabri keamanan. Al Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sesaongguna, orang Islam lain merasa aman dari perbuatan lesan bentanang. Orang Islam ongku tak ghibah, orang Islam ongku tak namimah, orang Islam ongku tak apesuan, tak nyacat orang. Islam ongku apa orang lain aman dari lesana. Wajah dihiban orang lain aromasa aman dari perbuatan tanang. Islam tapi langka tanang. Tanang panjang, tangan panjang. Tak sempurna Islam karena Islam ini sangat menjaga deka hak-hak orang lain. Nah, jadi gula lebih sampean dari makipun kula tugasnya cuma menawarkan area hukum Islam, area hukum agama, apa ngajian yang ngebela bahwa Islam ni adalah andi hukum, Islam ni andi ketentuan, Allah ni kecukan andi ketentuan, bada pereng se wajib, bada pereng se nafardu, bada pereng se wajib, bada se maksiat tak boleh lakonin, bada se wajib lakonin, bada haram, bada maksiat, bada halal, bada haram. Cuma menawarkan, tining orang tak gelem kimpon derma. Cuma cek sampai ngocak Al-Quran dia tak kening angku ya cek selama-lamanya Al-Quran yang ketugas ada telok hudan linas beri petunjuk do manosah bayinat jadi penjelasan wal furqan jadi pembeda
antara barang si hak barang si batil. Kisah pada salah situ habaib napa lupa kula napa Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir napa Habib anu lupa. Ketika beliau berkunjung dekat salah situ santre. Santre ini ke oneng cak bahwa guru ini kesenang telur. Guru ini kesenang telur. Paling senang ke telur. Karena dia tengah mendadak tanpa ada janjian, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dekat cek bahwa guru gelak antara kadhalema kecompon si murid gelak. Akhir dodo pak kecompon si murid tengah malam otomatis murid gelak ki gopo baru ada muka tuku ada muka dari ngajualan akhirnya ngalak telur ndik tetangga. Nah orang kono ini sinikah. Kula kayak enggak Budi nih kayak bucoh neng lurus dalam abane bilang beda kandeng enggak sah di nembah ngobu etek ngobu aja membah nih kah. Kikang kui tamu ini kah. Timon beda tamu tak jawab aja tak bingung langsung beli aja langsung aja mau tepano langsung kalak telur langsung nguring saya reng kono nih baru kaungku. Enggak sampean sewa tua kan menyeste beda kombong Budi nih compone. Benek jual kadang untuk tamoy. Memakan kan tak bi bong-gombong ada lah. Soalnya tak ngerekan ke tamoy. Meletok. Tadi mau tengah malam seporan ya ada sabai ke ya ada semuka deh. Orang letak siap. Nah si santrennya ke tamoyan guru karena pon oneng jek neng seneng telur. Ngalaki di tetangga. Kuring pon macam-macam masakan. Suguaki deka guru jaminaki deka guru pon ngalak nase ngalak gua guru neka gelek guru nah marase neka ngalak cuko neka tepak ngalak cuko ke telur tak bisa kalah tanang tak bisa mekar pak mergem sini ketok ambu boleh beli boleh ngalak boleh ke telur mergem boleh otomatis tanang nih buka nih tak bisa ngetek santri gila aduh deremar ya akhirnya si santri gila berdepan apa kak dinto guru cecil kakek pejujur kira-kira kakek telurnya ngalak din siapa mak tang tanang tak bisa pemekar bingko engkau curiga telur apa anda tak langkong engki kaula montud di tetangga keng laku genten nabi kula ulima ridhahu rela mesti ridho ni kata tetangga kula ni wahai guru tak mungkin tak ridho napa boleh erang sumaki ke panjenengan kang kuwi ajamin panjenengan kula pasti ridho laku genten gara-gara hari ya kakek tak pamit ka orang tak temu halal haram tang tanang re tak bisa ngalah santri kula ki penasaran napa resep panjenengan mak bisa panjenengan nikah napa nyamana bisa bi Gusti Allah beri kelebihan nggak nikah maka guru kula debu Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin wal furqan pemisah maka engkau karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala beri bi Gusti Allah Al-Furqan pemisah antara hak dan batil kemahalal kemaharam beri kelebihan bi Gusti Allah karena Allah taala ala ajanci Al-Furqan pemisah antara barang se haram dan barang se halal karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala ahli maca Al-Quran Al-Quran pun mampu menjadi pemisah antara barang si halal dan barang si haram maka engkau abi Gusti Allah beri kemampuan kata dia baca deng magendeng mana beri orang engkau tak tahu masuk urus apa urus pun kakanan macam-macam teh urus tak ngurus jangan terus kewe nampak kakek ngajir ya masuk ngurus sering lakon orang urus kok mun kira tak halal cek kakan tak tahu yang kau tak tahu ji deng megendeng di budin kakek jadi rem ingki mon aci seneka cek sampai ada urban seroban cek sampai sekapi nekakanan nekakan mun tak jelas halal lah mun kira mamang haram
cek lakone. Lho ni kalau orang berarti ngamalaki Al-Qur'an beri Al-Furqan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang pokoknya kakan ya masuk kapi akhirnya buta, tak tahu hak, tak tahu batil, tak tahu haram, tak tahu halal, tahu ning haram. Jadi cek sampai kulit sampean tak mendukung saumpama ada program pemerintah. Terus menjalankan ning disare saumpama ngecok ketok tanah saumpama harus dukung ya. Walaupun dari pusat tak dukung saumpama. Tinggal pon. Tugas kula sampean cuma mendukung. Nah, tugas kula hanya menawarkan, matabar kula hukum Islam. Tineng tak beli ti bacaan. Cuma tugas sama depak. Nah, termoga tadi ilmu manfaat. Jadi jangan sampai andi angkepan Al-Qur'an ampun tak bisa pakai, Al-Qur'an neka napanya tak efektif. Naudzubillah bisa keluar dari Islam neka. Bisa murtad hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an neka benar cuma hanya sekedar bacaan, tapi petunjuk, penjelasan, juga Al-Furqan pemisah bainal haqqi wal batil. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam adada ma'lumatik kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafalah ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدي وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا وبقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علما نحظى بالخير ونغفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها وبرها خصوصا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا خلع عقاسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شبوكر بإنسان وكعك